Halo Ibu Kre dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 pada hari ini akan membahas tentang pendanaan hybrid, yaitu waran dan efek konversi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maria Helena Najul dengan NIM 19089, ada Novita Mawar Saron dengan NIM 19093, Gamaliel Susabun Amut dengan NIM 19094, Yasinta Rianti Jebaut dengan NIM 19095, Angelina Loyola Ngabung dengan NIM 19102, dan saya sendiri Margareta Francisca Novita Doni dengan NIM 19113. Yang pertama, saya akan membahas mengenai waran. Waran adalah opsi jangka panjang dari suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah saham perusahaan pada harga dan jangka waktu tertentu. Umumnya, waran didistribusikan dengan utang dan digunakan untuk mendorong investor agar membeli utang jangka panjang dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan jika tidak ada waran. Sebagai contoh, ketika Informatics Corporation, suatu perusahaan teknologi tinggi yang sedang berkembang, ingin menjual obligasi sebesar 50 juta dolar dan berjangka waktu 20 tahun pada tahun 2015. Bank investasi menginformasikan kepada manajemen bahwa obligasi itu akan sulit untuk dijual dan tingkat bunga yang disyaratkan adalah 10%. Sebagai alternatifnya, bank menyarankan bahwa investor akan bersedia membeli obligasi itu dengan tingkat bunga 8% apabila perusahaan menawarkan 20 waran untuk setiap obligasi 1.000 dolar setiap waran berjangka waktu 10 tahun dan menyatakan bahwa pemegangnya berhak membeli satu saham biasa pada harga kesepakatan sebesar 22 dolar per saham, kapanpun selama masa 10 tahun tersebut. Saham perusahaan dijual pada harga 20 dolar saat itu, dan waran akan jatuh tempo pada tahun 2025 jika tidak digunakan sebelumnya. Jadi, investor bersedia membeli obligasi Informatics dengan imbal hasil hanya 8% pada tingkat bunga pasar 10% karena perusahaan menawarkan waran sebagai bagian dari paketnya. Pada subbab pertama, yaitu harga pasar awal obligasi dengan waran. Obligasi Informatics jika dikeluarkan hanya sebagai utang akan memiliki tingkat bunga 10%. Namun, dengan penambahan waran, obligasi dapat dijual dengan imbal hasil 8%. Seseorang yang membeli obligasi pada harga penawaran sebesar 1.000 dolar berarti akan menerima paket yang terdiri atas obligasi berjangka waktu 20 tahun, imbal hasil 8% plus 20 waran. Biasanya, ke-20 waran itu adalah waran yang dapat dipisahkan atau detachable waran, yaitu waran dapat dipisahkan dari obligasi dan kedua efek tersebut dapat diperdagangkan secara terpisah. Namun, bankir investasi mungkin memberi harga efek secara tidak tepat. Mereka dapat memperkirakan nilai utang secara akurat, namun akan lebih sulit untuk memperkirakan nilai yang untuk waran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ia.
Selanjutnya, biaya komponen obligasi dengan waran. Ketika informasi mengeluarkan utang dengan waran, perusahaan menerima 50 juta dolar atau 1.000 dolar untuk setiap obligasi. Secara simultan, perusahaan wajib membayar bunga sebesar 80 dolar selama 20 tahun plus 1.000 dolar di akhir tahun selama 20 tahun. Ketika waran akan habis, maka masa berlakunya 10 tahun dari sekarang. Saham diperkirakan dijual seharga 51,87 dolar dengan asumsi harga awal 20 dolar dan ekspektasi tingkat pertumbuhan 10%. B10 sama dengan 51,87 dolar. Karena itu, investor dapat menggunakan warannya dan menerima satu bagian saham senilai 51,87 dolar untuk setiap waran yang ditukarkan. Jadi, jika investor memiliki paket yang lengkap, ia akan memperoleh keuntungan di tahun ke-10 senilai 51,87 dikurangi 22 dolar sama dengan 29,87 dolar atas setiap waran. Karena setiap obligasi memiliki 20 waran, investor akan memperoleh pendapatan atau gain sebesar 20 dikali 29,87 yaitu 597,40 dolar per obligasi pada akhir tahun ke-10. IRR arus kas ini adalah 10,66% yang merupakan tingkat pengembalian keseluruhan sebelum pajak yang diterima investor. Pengembalian ini 66 basis poin lebih tinggi dibandingkan pendapatan utang saja. Penerbitan ini lebih beresiko bagi investor daripada penerbitan utang karena bagian dari pengembalian diharapkan berasal dari peningkatan harga saham. Dan bagian pengembalian itu lebih beresiko daripada pembayaran bunga atau obligasi. Hal ini berlaku bagi saham biasa, obligasi, saham preferen, serta bagi obligasi yang dijual bersama waran. Masalah dalam penerbitan waran. Meskipun waran dibeli investor untuk menerima pembelian total yang sepadan dengan keseluruhan risiko paket efek yang dibeli, situasinya tidak selalu sesuai harapan. Contohnya pada tahun 1989, Sony membayar 3,4 miliar dolar untuk Columbia Pictures, sebuah studio film di Australia, untuk membiayai kesepakatan tersebut. Pada tahun 1990, Sony menjual obligasi berjangka waktu 4 tahun sebesar 470 dolar. Dengan waran pada tingkat bunga kupon yang sangat rendah, yakni 0,3%. Tingkat bunga itu sangat rendah karena waran yang berjangka waktu 4 tahun memungkinkan investor untuk membeli saham Sony sebesar 7.670 yen per lembar saham, hanya 2,5% di atas harga saham ketika paket itu diterbitkan. Efek konversi atau convertible securities adalah obligasi atau saham preferen yang dapat ditukar dengan saham biasa perusahaan yang menerbitkannya sesuai pilihan pemegangnya. Rasio konversi adalah jumlah saham biasa yang dapat diperoleh dari mengonversi obligasi konversi atau saham preferen konversi. Harga konversi adalah harga efektif yang dibayarkan untuk saham biasa yang diperoleh dari mengkonversi efek konversi. Hubungannya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Efek konversi Silicon Valley Software Company dengan nilai harga pari 1.000 dolar yang dikeluarkan bulan Agustus 2015, kapanpun sebelum jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2035, pemegang efek dapat menukar obligasi dengan 20 saham biasa. Karena itu, rasio konversinya CR adalah 20 dolar. Biaya membeli obligasi adalah 1.000 dolar, sebesar nilai pari ketika baru diterbitkan. Membagi 1.000 dolar nilai pari dengan 20 saham yang diterima menjadi harga konversi PC sebesar 50 dolar per saham. Harga konversi nilai pari obligasi yang ditukar per saham yang diterima. 1.000 dolar per CR, 1.000 dolar per 20 sama dengan 50 dolar. Rasio konversi nilai pari obligasi yang ditukar per harga konversi 1.000 dolar per PC sama dengan 1.000 dolar per 50 dolar sama dengan 20. Seperti harga tebus waran, harga konversi umumnya ditetapkan pada 50% hingga 30% di atas harga pasar saham. Biasa ketika emisi itu dijual. Pada umumnya, harga konversi dan rasio konversi besarnya tetap sepanjang masa obligasi itu. Meskipun sering sekali digunakan stop up conversion price.
Pada musim semi 2015, Silicon Valley Software sedang mempertimbangkan penggunaan penerbitan obligasi konversi yang telah dijelaskan sebelumnya. Penerbitan ini akan terdiri atas obligasi konversi 20 tahun yang ditawarkan pada harga $1.000 per obligasi. Nilai $1.000 tersebut juga menjadi nilai pari dan nilai jatuh temponya. Obligasi itu akan membayar nilai tahunan sebesar 10% atau $100 per tahun. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 20 lembar. Jadi, $1.000 tadi dibagi 20, hasilnya $50. Saham itu diharapkan akan bisa membayar dividen sebesar 2,80 di tahun berikutnya dan dijual pada harga $35 per saham. Lebih jauh, harga saham diekspektasi tumbuh pada tingkat yang konstan sebesar 8% per tahun. Seperti ini rumusnya. Apabila obligasi itu tidak dapat dikonversi, obligasi harus memberikan imbal hasil sebesar 13%. Mengingat resiko yang ada tingkat bunga pada umumnya. Obligasi konversi tidak akan ditebus selama 10 tahun. Setelah itu, obligasi dapat ditebus dengan harga $1.050 dengan harga yang menurun $5 per tahun setelahnya. Jika setelah 10 tahun nilai konversi melebihi harga penebusan sebesar paling tidak 20%, manajemen kemungkinan akan menebus obligasi itu. Seperti gambar di slide sebelumnya, garis horizontal M merupakan $1.000 yang mencerminkan nilai par atau nilai jatuh tempo. Selain itu, $1.000 adalah harga di mana obligasi awalnya ditawarkan kepada publik. Obligasi terlindung dari penebusan selama 10 tahun. Awalnya obligasi dapat ditebus atau callable pada harga $1.050 dan harga penebusan setelah itu menurun sebesar $5 per tahun. Jadi harga penebusan dicerminkan oleh garis lurus V dan M. Karena obligasi konversi itu memiliki kupon tahunan 10% dan karena imbal hasil obligasi non-konversi dengan risiko yang serupa dinyatakan 13%, maka ekspektasi nilai obligasi langsung dari obligasi konversi B seharusnya kurang dari nilai pari. Pada saat diterbitkan, B0 adalah $789, dihitung sebagai berikut. Perhatikan bahwa nilai utang obligasi adalah $1.000 sesaat sebelum jatuh tempo, sehingga nilai utang meningkat sepanjang waktu. B adalah garis B0M pada grafik. Nilai konversi awal obligasi atau nilai saham yang akan diperoleh investor apabila obligasi dikonversikan T sama dengan 0 adalah $700. Nilai konversi obligasi adalah PT-CR. Sehingga pada T sama dengan 0, nilai konversi P0CR sama dengan $35 per 20 saham. Jadi, $700. Karena harga pasar diekspektasikan akan tumbuh pada tingkat 8%, nilai konversi akan naik pada tingkat yang sama. Harga pasar aktual obligasi itu tidak dapat lebih rendah dari nilai utangnya atau nilai konversinya. Atau nilai konversinya. Nilai pasar obligasi umumnya akan melebihi nilai dasarnya. Nilai itu akan melebihi nilai obligasi karena opsi untuk konversi bernilai suatu obligasi 10% dengan kemungkinan konversi bernilai lebih dibandingkan obligasi 10% tanpa opsi ini. Pada titik tertentu, garis nilai pasar akan menyentuh garis nilai konversi. Konvergensi ini akan terjadi karena dua alasan. Yang pertama, saham itu harus memberikan dividen yang lebih tinggi seiring berjalannya waktu dan pembayaran bunga atas efek konversi adalah tetap. Kedua, ketika obligasi dapat ditebus atau callable, nilai pasar tidak dapat melebihi tinggi nilai konversi dengan harga tebusan atau call price. Baik, selanjutnya biaya komponen efek konversi. Yang ke-9, karena N sama dengan 10, ekspektasi nilai pasar pada tahun ke-10 adalah $35. 1,08 pangkat 10 dikali 20 sama dengan $1.511. Seorang investor dapat mengetahui imbal hasil yang diharapkan atas obligasi
konversi RC dengan menghitung IRR arus kas sebagai berikut. Terlihat pada gambar, dan jawabannya adalah RC sama dengan IRR sama dengan 12,8%. Yang ke-10, komponen tingkat bunga relatif terjamin. Sementara, komponen keuntungan modal lebih beresiko. Untuk itu, ekspektasi pengembalian dari suatu efek konversi lebih beresiko dibandingkan obligasi saja. Ini membuat kita dapat menyimpulkan bahwa RC harus lebih besar dari biaya utang RD. Lalu yang terakhir, bangkit investasi menggunakan jenis model yang dideskripsikan di sini selain pengetahuan tentang pasar untuk menetapkan syarat-syarat pada efek konversi atau rasio konversi, tingkat bunga kupon, dan jangka waktu call protection. Sehingga efek tersebut akan sesuai dengan permintaan pasar pada harga penawaran sebesar $1.000. Contohnya, kondisi yang disyaratkan tidak terjadi tingkat bunga yang dihitung atas efek konversi itu hanya 12,8%, lebih kecil dari 13% biaya utang. Yang berikutnya, penggunaan efek konversi dalam pembiayaan. Efek konversi memiliki dua manfaat penting dari sudut pandang emiten. Yang pertama, efek konversi, seperti obligasi dengan waran, memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menjual utang dengan tingkat bunga yang rendah sebagai penukar kesempatan berpartisipasi dalam keberhasilan perusahaan, jika perusahaan itu berhasil. Lalu yang kedua, efek konversi memberikan cara untuk menjual saham biasa pada harga yang lebih tinggi dari yang saat ini berlaku. Suatu perusahaan ingin menjual saham biasa, bukan obligasi, tetapi meyakini bahwa harga saham sedang tertekan. Biasanya pemegang obligasi memilih $1.200 daripada $1.050, sehingga konversi akan terjadi. Provisi penebusan memberikan cara bagi perusahaan untuk memaksa konversi, dengan asumsi harga pasar saham itu lebih tinggi dari harga konversinya. Namun dari sudut pandang emiten, efek konversi memiliki tiga kerugian utama. Yang pertama, meskipun penggunaan obligasi, konversi memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menjual saham pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga ketika saham dapat dijual saat ini. Apabila harga saham meningkat drastis, perusahaan lebih baik menggunakan utang meskipun biayanya tinggi, kemudian menjual saham biasa dan membayar utangnya. Lalu yang kedua, efek konversi umumnya memiliki tingkat bunga kupon yang rendah, dan keuntungan dari utang berbiaya rendah ini akan hilang ketika konversi terjadi. Yang ketiga, apabila perusahaan benar-benar ingin meningkatkan modal ekuitas dan jika harga saham tidak naik secara memadai setelah obligasi diterbitkan, perusahaan akan terbebani dengan utang dan tidak memperoleh ekuitas yang diinginkan. Yang berikutnya, efek konversi dapat mengurangi biaya keagenan. Potensi masalah keagenan antara pemilik obligasi dan pemegang saham adalah substitusi aset. Pemegang saham memiliki insentif terkait opsi untuk mengambil proyek-proyek dengan potensi kenaikan tinggi, meskipun proyek tersebut meningkatkan risiko perusahaan. Ketika opsi seperti itu diambil, terjadi potensi perpindahan kekayaan dari pemilik obligasi ke pemegang saham. Jadi, sebagian pendapatan pemegang saham dari proyek-proyek berisiko tinggi harus dibagi kepada pemilik obligasi konversi. Baik, saya Angelina Loyola Ngabung dengan NIM 1921141 akan melanjutkan menjelaskan presentasi kelompok kami, yaitu tentang perbandingan akhir varan dan efek konversi.
Jadi obligasi konversi dapat dianggap sebagai utang dengan varan yang tidak dapat dipisah. Meskipun demikian, pengamatan lebih dekat mengungkapkan satu perbedaan utama dan perbedaan minor di antara kedua efek tersebut. Perbedaan yang pertama itu adalah di mana penggunaan varan memberikan modal ekuitas yang baru, sementara konversi efek menghasilkan penggantian utang dengan ekuitas pada laporan posisi keuangan pada suatu perusahaan. Perbedaan yang kedua itu di mana melibatkan fleksibilitas, di mana sebagian besar efek konversi mengandung provisi penebusan yang memungkinkan perusahaan untuk menebus hutangnya sehingga dapat memaksa konversi apabila nilai konversi melebihi harga tebusan. Meskipun demikian, sebagian besar varan tidak dapat ditebus sebelumnya, sehingga perusahaan pada umumnya harus menunggu hingga waktu jatuh tempo agar varan dapat menghasilkan modal ekuitas yang baru. Selain itu pula, waktu jatuh tempo pada umumnya berbeda antara varan dan efek konversi. Nah, secara umum, perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan varan adalah perusahaan yang lebih kecil dan lebih berisiko dibandingkan perusahaan yang menerbitkan efek konversi. Apabila suatu perusahaan rintisan dengan produk yang baru dan belum teruji mencari pembiayaan dengan utang, akan sangat sulit bagi investor potensial dalam menilai risiko bisnisnya, sehingga sulit pula menentukan tingkat bunga yang tepat. Berdasarkan kondisi ini, banyak investor potensial akan enggan atau tidak untuk berinvestasi sehingga perusahaan perlu menetapkan tingkat bunga yang sangat tinggi dalam menarik modal. Namun, tingkat bunga yang tinggi dapat membuat bangkrut perusahaan baru yang sedang mengembangkan atau memasarkan produk baru. Penerbitan utang dengan varan menjadikan investor memperoleh suatu paket yang menawarkan potensi keuntungan untuk mengimbangi risiko kerugian. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam biaya penerbitan antara obligasi dengan varan atau efek konversi. Perbedaannya itu di mana obligasi dengan varan biasanya memerlukan biaya emisi yang tinggi dibandingkan efek konversi secara umum. Pembiayaan melalui obligasi dengan varan memiliki biaya penjaminan yang sangat mencerminkan rata-rata terimbang biaya yang terkait dengan penerbitan utang dan ekuitas. Sementara biaya penjaminan untuk efek konversi lebih murah atau sangat murah. Selanjutnya yaitu tentang melaporkan laba ketika varan atau efek konversi telah beredar. Ketika varan atau efek konversi telah beredar, suatu perusahaan secara teoritis melaporkan laba per saham atau earning per share atau dengan singkatan EPS dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, EPS dasar, di mana laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa dibagi dengan rata-rata jumlah saham beredar selama periode tertentu. Lalu yang kedua, EPS primer, di mana laba yang tersedia dibagi dengan rata-rata jumlah saham yang beredar apabila barang dan efek konversi cenderung akan dikonversi dalam waktu dekat telah digunakan atau dikonversi. Nah, dalam menghitung EPS primer, laba disesuaikan dengan memundurkan tingkat bunga atas efek konversi, di mana setelah itu laba yang telah disesuaikan dibagi dengan jumlah saham yang telah disesuaikan. Jadi, akuntan memiliki formula yang membandingkan antara konversi atau harga tebus dengan nilai pasar aktual dari saham. Hal ini dilakukan
untuk menentukan kecenderungan konversi ketika menentukan pentingnya penggunaan prosedur penyesuaian ini. Jadi berdasarkan aturan SEC, perusahaan diharuskan melaporkan EPS dasar dan EPS terilusi. Jadi, bagi perusahaan dengan banyak efek opsi yang beredar, terdapat perbedaan yang substantif antara EPS dasar dan EPS terilusi. Untuk itu, tujuan laporan keuangan, perusahaan melaporkan EPS terilusi hingga tahun 1997 ketika FABS berubah ke EPS dasar atau ASC 210 laba bersaham. Berdasarkan FASB ini, perubahan itu dibuat untuk memberikan gambaran sederhana tentang kinerja perusahaan kepada investor. Selain itu, perusahaan itu memudahkan investor membandingkan kinerja dengan perusahaan di Amerika atau dengan perusahaan-perusahaan di negara lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Sekian dan terima kasih.